Hai, Assalamualaikum. Di video kali ini, saya akan membagikan cara untuk menggunakan iSpring Suite. Tanpa lama-lama lagi, yuk kita mulai. Sebelum kita belajar cara menggunakannya, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu iSpring Suite. iSpring Presenter adalah software pembelajaran yang terintegrasi dengan perangkat lunak Microsoft PowerPoint. iSpring Presenter merupakan salah satu tool yang mengubah file presentasi yang kompatibel dengan PowerPoint menjadi bentuk Flash dalam bentuk SCORM, yaitu bentuk yang biasa digunakan dalam pembelajaran dengan e-learning (LEMS). Perangkat lunak iSpring tersedia dalam versi free dan berbayar. Dengan iSpring Presenter, bahan ajar dapat disajikan dengan cara interaktif dan menarik. Selain itu, evaluasi pembelajaran dapat disajikan dalam aneka bentuk, misalnya true false, multiple choice, multiple response, type in, matching, sequence, numeric, fill in the blank, multiple choice, text and word bank. iSpring Presenter secara mudah dapat diintegrasikan dalam Microsoft PowerPoint sehingga penggunanya tidak membutuhkan keahlian yang rumit. Aplikasi iSpring fungsinya adalah untuk memasukkan interaktivitas tambahan dalam Microsoft PowerPoint dan mengekspor PowerPoint ke beberapa format tertentu. Untuk versi yang terbaru, sudah dapat dilakukan ekspor untuk mobile dalam bentuk format HTML5. Interaktivitas tersebut dapat berupa animal flash, kuis, video khususnya, daring dari YouTube. iSpring menggabungkan fitur video barbar dan pengeditan audio yang diatur dengan peratanasi untuk menambah beberapa tingkat pengalaman multimedia. Kamu dapat merekam narasi langsung di tab iSpring dan secara otomatis menambahkannya ke presentasi. Yang perlu kamu lakukan adalah menyelaraskan rekaman dengan penempatan slide sehingga kamu dan pengguna dapat menikmati audio dan video dengan urutan waktu yang kamu inginkan. Alat ini menampilkan 23 jenis kuis, 11 diantaranya adalah kuis bertingkat dan 12 diantaranya merupakan survei. Itu membuatnya sangat mudah untuk menambahkan pertanyaan ke presentasimu. Cukup klik tombol kuis dan pilih jenis pertanyaan yang Anda tanyakan, ketik teks, dan boom, Anda telah membuat slide kuis. Kamu dapat menambahkan umpan balik khusus untuk setiap pertanyaan, atau kamu dapat membuat template umpan balik yang akan secara otomatis berlaku untuk setiap pertanyaan dengan satu klik administratif sederhana. Interaksi tool memungkinkan kamu menggunakan template bergaya untuk membuat konten. Interaksi book mengubah khusus berbasis slide Anda menjadi pembacaan gaya pamflet, namun ia tidak dapat menangani audio atau video. Jadi, kamu ingin memesan fitur ini hanya untuk pembelajaran berbasis teks. Template lain seperti interaksi glosarium, FAQ, dan timeline dapat menangani audio dan video, tetapi mereka sangat templated sehingga Anda tidak diberi banyak fleksibilitas. Interaksi ini akan sangat populer secara kosmetik dan akan membantu Anda menghasilkan kursus yang terlihat profesional, tetapi tidak ideal untuk tipe kreatif yang ingin mewarnai di luar garis template standar. Tool simulasi memungkinkan Anda untuk membuat kursus multi-jalur, kadang-kadang disebut memilih petualangan Anda. Anda dapat memilih karakter, temperamen, karakter, dan latar belakang. Kemudian, Anda memilih pertanyaan berbasis teks atau audio dan beberapa varian jawaban. Kemudian, Anda dapat menawarkan beberapa tanggapan yang dapat dipilih oleh siswa Anda. Bergantung pada apa yang dipilih pengguna, ia akan dikirim ke cabang lain. Kamu dapat membuat cabang sebanyak yang Anda suka, mengubah temperamen karakter, kemudian mengklik emoji di bawah gambar karakter di editor simulasi. Untuk pembuatan konten yang ingin dapat memantau keberhasilan siswa, kamu dapat menarik laporan terperinci dari setiap kuis atau detailnya dapat secara otomatis dikirim ke email administrator. Kamu akan mendapatkan informasi tentang semua pertanyaan, semua jawaban yang diberikan pengguna, dan bahkan teks yang ia masukkan. Seperti kebanyakan alat lainnya, konten iSpring dapat dipublikasikan ke SCORM untuk mengunggah ke platform pembelajaran dan pelatihan yang berorientasi perusahaan.
Untuk mengedit properti pertanyaan secara terperinci dan pilihan jawaban, gunakan model tampilan formulir. Untuk beralih ke mode pengeditan visual yang mirip dengan output, buka slide view. Dalam tampilan slide, Anda dapat melihat semua tampilan slide Anda. Dalam daftar di sebelah kiri dengan plat hijau. Dan semua elemen dari setiap slide ditampilkan di sebelah kanan. Bagian pertanyaan dan jawaban, gambar persamaan objek audio dan video dapat diatur ulang sesuai dengan preferensi Anda. Anda dapat memilih beberapa slide sekaligus dari daftar dan melakukan pengeditan universal pada mereka, seperti menggunakan kolom, tata letak, dan jawaban, atau menggunakan fitur format background. Saat Anda memilih latar belakang, tata letak, atau konfigurasi kolom jawaban baru, perubahan akan dilakukan dari semua slide yang telah Anda pilih dari daftar sebelah kiri. Di tab tampilan slide, Anda dapat dengan cepat mengaktifkan visibilitas intro Anda dan hasil slide. Cukup klik ikon mata di sebelah kiri slide dan dalam daftar di sebelah kiri untuk mengaktifkan atau menonaktifkannya. Suntingan yang Anda buat dapat dibatalkan dan diulang dari bilah atas. Saat Anda tinjau cues Anda, itu akan terlihat persis seperti di antara muka pengeditan slide view. Itu berarti tidak akan ada kejutan ketika Anda melihat hasil akhirnya.